tidak sadar. Pak tidak sadar di breathing exercise. Terus caranya gimana? Pak dia tidak sadar memakai oksigen, di breathing exercise bisa, tetap bisa. Tetap dilakukan. Ya. Jadi kita lakukan breathing exercise seperti ini. Walaupun pasiennya nggak sadar, dia kan tetap bernafas ya. Iya, kalau nggak bernafas ya sudah meninggal gitu ya. Nah, walaupun pernafasannya itu lemah sekali, tapi tetap bernafas kan. Nah, itu kemudian kita rasakan. Mungkin Anda berkonsentrasi penuh, tangan ditaruh di dada di sini, atau mungkin ditaruh di dada di sebelah sini. Pasti nanti akan ketemu inspirasi dan ekspirasinya. Ya. Kalau dominannya pernafasan perut gimana, Pak? Yang naik turun itu perutnya. Tetap ada di dadanya di sini ya. Nah, begitu Anda konsentrasi penuh dan merasakan, kemudian nah ini ketemu. Ini ditahan nafasnya ini. Nah, ini inspirasi. Nah, ini ekspirasi. Nah, ini inspirasi lagi, ekspirasi. Nah, begitu ketemu inspirasi ekspirasinya, maka kemudian pada akhir ekspirasi Anda berikan stretch seperti ini. Di sini juga misalnya ya, inspirasi dia, kemudian ekspirasi, stretch seperti ini. Pada akhir ekspirasi kita berikan stretch, itu akan diikuti dengan refleks. Jadi pada waktu ekspirasi Anda tekan begini, maka kemudian pasien akan mengambil nafas lebih dalam. Ya. Nah, itu kemudian kita lakukan secara berulang. Mungkin tidak setiap ekspirasi ya, tapi setiap 2 cycle ekspirasi gitu, kemudian Anda berikan penekanan. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Nah, seperti itu. Maka dia akan pernafasannya menjadi lebih dalam. Kalau dia lebih dalam berarti lebih banyak oksigen yang dihirup. Kita harapkan oksigen saturasinya jadi naik, pertukaran gasnya menjadi lebih banyak, volume residualnya semakin sedikit, ya, resiko terjadi komplikasi paru berkurang. Berapa kali Pak kita melakukan seperti itu? Ya mungkin kita lakukan 8 kali, kemudian istirahat. Nanti istirahat 1 menit, 2 menit, Anda lakukan lagi 8 kali lagi, istirahat lagi 8 kali lagi. Mungkin 3-4 sesi. Ya. Berapa sesi? 3-4. Ya. Jadi 8 kali pengulangan, 3 sesi atau 3 seri atau 4 dengan jeda istirahat 1-2 menit. Jadi dilakukan berapa kali Pak? Ya mestinya harusnya sering ya, sering. Sehingga kadang-kadang yang sering menungguin pasien itu adalah perawat.
Seringkali kemudian itu diambil alih oleh perawat. Breathing exercise itu awalnya miliknya fisioterapi ya, tapi sekarang itu di rumah sakit banyak diambil perawat. Karena fisioterapi yang mengunjungi pasien hanya sehari sekali. Padahal perawat bisa 24 jam walaupun dia ada shiftnya itu. Ada terus perawat. Kadang perawat juga malas melakukannya, sehingga kemudian memberikan edukasi pada keluarga pasien untuk melakukan. Oke, itu kalau pasiennya masih belum sadar. Kalau pasiennya sudah sadar, maka harus melibatkan partisipasi aktif dari pasien. Maka kemudian kita melakukan breathing exercise-nya masih kurang lebih masih sama, tapi kemudian kita minta pasien untuk ambil nafas, dadanya kembangkan, kemudian hembuskan. Mungkin pada air aspirasi Anda berikan stretch, stimulus lagi. Ambil nafas, dorong tangan saya ke atas lebih tinggi. Iya, ambil nafas, kemudian hembuskan. Stretch, stimulus lagi. Ini berarti kita mengembangkan paru lobus atas. Mungkin kita taruh di sini untuk mengembangkan paru lobus tengahnya. Ambil nafas, dikembangkan dadanya, kemudian hembuskan sampai habis. Ambil nafas lagi, dorong tangan saya ke depan dan ke samping. Iya, hembuskan. Stretch ke dalam. Atau mau mengembangkan lobus paru yang bagian bawah, lower costal breathing ya. Tangan Anda taruh di costa terakhir seperti ini. Ambil nafas, kembangkan dadanya, hembuskan. Berapa dosisnya? Ya seperti tadi lah, kurang lebih. Itu juga pernapasan perut atau pernapasan diafragmatic breathing ya. Kita ajarkan juga. Ambil nafas, kembangkan perutnya seperti ini, kemudian hembuskan. Tapi kalau diafragmatic breathing nggak boleh diberi tekanan ya. Ini hanya sebagai indikator bahwa dia sudah mengambil nafas, mengembangkan perut. Hembuskan. Diafragmatic breathing. Diafragma itu ototnya di sebelah sini ya. Pak, ini ambil nafas kok perutnya bisa membesar. Apa udaranya dihisap masuk ke perut? Tidak ya, tetap masuk ke paru-paru. Udara itu secara otomatis masuk ke paru-paru ya. Di leher kita itu ada jalan nafas dan ada jalan makanan ya. Yang jadi satu, atasnya itu jadi satu, sehingga Anda bisa bernapas lewat mulut juga. Anda sebetulnya juga bisa menelan makanan lewat hidung juga. Tapi kemudian di leher itu ada penutupnya, epiglottis ya, yang kemudian hanya memungkinkan satu waktu itu terbuka salah satu, tidak bisa terbuka dua-duanya. Nah, kalau Anda makan, maka waktu menelan itu yang terbuka adalah saluran makan, tenggorokan ya, betul ya. Tapi kalau Anda ambil nafas, yang terbuka itu adalah saluran pernapasan ya, trakeanya. Dan itu sudah otomatis, sehingga Anda nggak bisa menelan sambil mengambil nafas, nggak bisa.
bisa menelan. Pada waktu hidungnya ada dipencet seperti ini. Bisa menelan. Anda tidak bisa menelan saat ya Anda ambil nafas. Menerang sepai, lupa. Oke, jadi seperti itu. Yang berkembang adalah parunya tetap, tapi kemudian dia mendorong diafragma. Nah, diafragmanya kemudian berkontraksi ke bawah, mendorong perutnya, sehingga seolah-olah perutnya membesar saat inspirasi. Bukan seolah-olah, memang seperti itu ya. Tapi sebetulnya yang berkontraksi adalah diafragmanya, kan udaranya masuk ke perut. Oke. Nah, itu breathing exercise kalau pasiennya sudah sadar, ada partisipasi aktif. Kalau pasiennya sudah sadar dan sudah lebih baik kondisinya, maka kita minta partisipasi yang lebih banyak. Misalnya, ambil nafasnya, tangannya sambil diangkat Pak ya. Dua-duanya ambil nafas, tangannya diangkat. Ini lumpuh misalnya, nggak bisa bergerak, kita minta untuk dipegang clap hand seperti ini. Jempol sisi yang lumpuh itu kepegang. Ya, ini dulu. Terus kemudian yang lainnya menyesuaikan. Ya. Ya, menyesuaikan. Yang lumpuh kepegang. Jangan sampai yang lumpuh itu di luar seperti ini. Ya, yang kepegang ini malah sisi yang sehat. Nah, ini kemudian akan jatuh seperti ini. Nah, sehingga sisi yang lumpuh ini misalnya ya itu harus kepegang. Ya, waktu ambil nafas kemudian tangannya diangkat seperti ini ya Pak. Ya, kemudian hembuskan, tangannya diturunkan. Lagi ambil nafas, dadanya dikembangkan maksimal. Ya, kemudian tangannya turunkan sambil dihembuskan. Ya, kalau partisipasi semakin banyak. Kalau dia sudah bisa, tangannya nggak lumpuh, ya dua-duanya bergerak. Ambil nafas. Mungkin juga ambil nafasnya, tangannya ke samping, buka ke samping. Ya. Kalau semakin bisa lagi, maka sambil duduk. Bisa lagi sambil berdiri. Lebih baik lagi, ya beraktivitas seperti kita dengan bernafas normal. Itu adalah level breathing exercise tertinggi. Jadi kita melakukan breathing exercise tertinggi, yaitu bernafas sambil beraktivitas dalam posisi tegak. Ya. Jadi nanti seperti itu sesuai kemampuannya. Tapi ada pertanyaan tentang breathing exercise. Nah, kalau dia memiliki penyakit seperti mungkin memiliki asma dan seterusnya, maka prosedur breathing exercise-nya mengikuti prosedur breathing exercise pada kasus asma. Ya, misalnya asma itu diharapkan pakai positive breathing ya. Ambil nafas kemudian menghembuskannya lama, ditiup lewat mulut. Kenapa harus lama? Karena begitu lama nanti dia habis, maka refleks untuk deep inspirasinya menjadi lebih dalam. Ya, dengan positif. Nah, ini kalau tidak ada masalah khusus di parunya, breathing exercise-nya seperti ini, pakai deep inspirasi dan maksimal ekspirasi. Nah, itu yang tadi saya katakan, apakah benar sih hanya seperti ini aja bisa mencegah komplikasi pati? Apalagi kalau hanya dilakukan
sehari 1 kali. Oh, berarti ini harus intensif Pak ya seperti ini. bisa Iya. sama seperti dibilangin kasih edukasi. Nah, yang bisa intensif ya perawat. Perawatnya nggak mau ya kita harus mengedukasi pada keluarga pasien yang nungguin. Oke. Yang berikutnya mencegah kontraktur dan kaku sendi. Alah gampang ini Pak, pasif movement.